Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Mother Teresa. Bunda Teresa dan misionaris cinta kasih. Agnes Gonçalves Jansu adalah nama kecil Bunda Teresa. Sedari kecil ia sudah dididik oleh ibunya untuk menjadi anak yang saleh. Sebelum tidur, ibunya selalu menceritakan kisah orang-orang suci yang menempuh perjalanan ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Suatu ketika, ibunya menceritakan kisah tentang Suster Therese dari Lisieux. Agnes sangat terkesan dengan cerita tersebut sehingga ia bercita-cita kelak ingin menjadi seorang biarawati seperti Suster Therese. Ketika menginjak usia remaja, Agnes telah membulatkan tekad untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, ia mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya untuk mengabdi sebagai biarawati di India. Itulah terakhir kalinya ia melihat keluarganya. Ketika tinggal di India, Agnes memilih menggunakan nama Teresa yang diambil dari nama biarawati Perancis yang pernah diceritakan ibunya, yaitu Thérèse of Lisieux. Teresa mengabdi sebagai guru di sekolah Santa Mary di Kalkuta selama 20 tahun. Di sana ia mengajar anak-anak kurang mampu. Di India, tempat Teresa tinggal merupakan negara miskin. Para pengemis memenuhi jalanan di kota Kalkuta. Banyak orang sakit yang tidak mampu pergi ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Anak-anak tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Hati Teresa terenyuh melihat pemandangan itu. Teresa merasa terpanggil untuk membantu rakyat miskin di luar tembok biara, tidak peduli agama mereka. Teresa lalu meminta izin kepada kepala pastor untuk keluar dari tembok biara dan turun langsung ke jalan. Ia ingin sekali membantu orang-orang yang kurang mampu. Atas izin kepala pastor, pada tanggal 10 September 1946, Teresa mendirikan organisasi yang diberi nama Misionaris Cinta Kasih. Ia dibantu beberapa biarawati lain. Mereka meninggalkan jubah biarawati dan menggantinya dengan kain sari India berwarna putih. Teresa bersama misionaris cinta kasih tanpa segan membantu mereka yang kelaparan, tak punya rumah, cacat, buta, menderita kusta, terbuang dari keluarga, dan orang yang dianggap beban masyarakat. Dengan kasih yang tulus mereka memberi perhatian dan cinta kepada mereka. Tak ada sedikit pun rasa jijik merawat orang-orang yang mungkin kotor dan bau. Teresa dan rekan-rekannya berusaha untuk meringankan penderitaan masyarakat miskin di sekitar India. Hidup di biara tentulah lebih terjamin dan nyaman. Pada awalnya, Teresa merasa berat hidup di luar biara. Ia sering kekurangan persediaan makanan dan obat-obatan. Ia juga tidak memiliki tempat tinggal sementara baginya dan orang-orang yang dirawatnya. Namun ia berpikir demikian, Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya pun membayangkan bagaimana mereka mengalami sakit jiwa dan raga untuk mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Untunglah keadaan semakin lama berubah semakin baik.
Misionaris cinta kasih yang didirikan Teresa mendapat perhatian dari masyarakat. Perdana Menteri India saat itu mendukung kegiatan mereka. Ketika usia semakin lanjut, kesehatan Teresa semakin menurun. Ia beberapa kali mengalami serangan jantung. Akhirnya, pada 5 September 1997, Bunda Teresa meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Semangat dan perjuangan Bunda Teresa diteruskan oleh para biarawati dalam Ordo Misionaris Cinta Kasih yang telah berkembang di seluruh dunia. Bunda Teresa telah menunjukkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang tak bersekat agama, kaya atau miskin atau apapun. Kisahnya bagaikan legenda perempuan Albania yang menjadi malaikat bagi yang miskin. Terima kasih, Bunda Teresa.